Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tattabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Orang tua kami yang kami cintai, kami muliakan karena Allah, tak bisa disebutkan satu persatu. Bapak RW, Bapak RT, ketua pengurus masjid, alim ulama, cedik pandai, ketua ibu-ibu, dan seluruh bapak ibu orang tua kami, sahabat-sahabat sebaya, adik-adik kami, serta anak-anak yang berhadir. Mudah-mudahan seluruhnya menjadi tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak rahimakumullah, malam ini kita nak mengkisahkan secara utuh tentang perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak rahimakumullah, awalnya hari itu Kamis, tanggal 27 Safar. Terjadilah rapat di sebuah tempat namanya Darun Nadwah. Tempat rapat apa itu? Tempat rapat orang kafir membicarakan segala hal. Jadi jangan bapak ibu kira kita diam-diam orang kafir diam. Ingat, sedari dahulu takkan pernah orang kafir senang kepada kita. Ibu dan bapak rahimakumullah, masa Nabi ada manusia terbaik namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap ada 16 orang tokoh-tokoh kafir Quraisy. Mereka sedang mendiskusikan satu hal. Apa yang didiskusikan? Satu saja. Apa itu? Bagaimana cara membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak rahimakumullah, cara membunuh ini beraneka ragam pendapat. Ada yang berpendapat Muhammad tak usah dibunuh, cukup diusir dari kota Mekah. Dia tak mungkin mendapatkan kawan di luar kota Mekah. Pendapat ini ditolak. Kenapa ditolak? Muhammad itu beda dengan kebanyakan orang. Muhammad ibarat gula. Bapak ibu rahimakumullah, di mana ada gula, maka di situ ada semut. Kalau Muhammad kalian usir, maka nanti Muhammad akan didatangi oleh banyak orang di luar kota Mekah. Dia bangun sebuah kekuatan, diserang kota Mekah, habis kita semuanya. Pendapat pertama ini ditolak. Datanglah pendapat yang kedua. Bagaimana kalau Muhammad kita masukkan ke dalam kerangkeng besi? Dimasukkan ke dalam kerangkeng besi. Dulu pernah dibuat kepada seorang sastrawan. Ada seorang sastrawan membuat sebuah sastra yang isi sastranya itu menghina, menyentil, mengkritik tokoh-tokoh kafir Quraisy. Dimasukkan ke dalam kerangkeng, tak dikasih makan, tak dikasih minum, sakit, lumpuh, akhirnya mati. Macam itu Muhammad Rasulullah akan dibuat. Rupanya pendapat ini pun ditolak. Kenapa ditolak? Muhammad itu beda. Walaupun orang Islam di kota Mekah hanya 70 orang, tapi kalau Muhammad diganggu, 70 orang ini bukan orang-orang sembarangan. Sakit dia sembuh. Kalaulah kecil dia tiba-tiba kuat. Tak pandai dia bermain pedang, tiba-tiba lihai dia berperang. Kenapa? Kalau menyangkut nyawa Nabi, lebih berharga bagi mereka dibandingkan harga diri, bahkan orang tua dan anak istri mereka. Begitu orang dulu. Pendapat kedua ini pun batal. Bagaimana kalau Muhammad ini kita bunuh melalui memakai jasa seorang pendekar? Masuk dia ke dalam rumah Nabi Muhammad, ditusuk, lalu kita sembunyikan anak muda yang membunuh Muhammad itu. Pendapat ini pun ditolak ibu dan bapak rahimakumullah. Kenapa ditolak? Kalau Muhammad dibunuh oleh satu orang, maka siapa yang membunuh kebiasaan orang Arab, hutang nyawa dibayar nyawa, dan siapapun yang menyembunyikan dia, dia pun akan diperangi beramai-ramai. Siapa yang berani melawan keluarga Bani Hashim, di sana ada Abu Talib, di sana ada Hamzah bin Abdul Muttalib, di sana ada Ja'far bin Abi Talib, di sana ada Ali bin Abi Talib. Siapa yang berani menantang mereka? Tak satu pun berani. Jadi bagaimana caranya? Inilah liciknya Abu Jahal. Jadi di antara orang licik ada yang super licik. Dulu yang super licik itu Abu Jahal. Apa kata dia?
Kalau seandainya seorang pendekar akan dilawan oleh Bani Hashim, sukunya akan diperangi oleh Bani Hashim, keluarga Nabi Muhammad SAW, kita perangi, kita bunuh beramai-ramai siapa yang hendak dilawan oleh Bani Hashim. Jadi semua suku mengirimkan panglima perang terbaik, semua suku mengirimkan tentara terbaik, semua suku mengirimkan pendekar terbaik. Ramai-ramai kita kepung rumah Muhammad, kita bunuh ramai-ramai, kita pisahkan kepala daripada badannya. Besok kita berpesta pora. Bani Hashim tak mungkin melawan semua suku. Contohnya, tak mungkin satu puak, satu suku melawan satu negeri. Ibu dan bapak rahimakumullah, pendapat inilah yang disetujui, ketok palu. Ibu dan bapak rahimakumullah, apa yang terjadi? Seluruh isi rapat itu sampai ke telinga Nabi. Siapa yang menyampaikan? Malaikat Jibril alaihissalam dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu rahimakumullah, saat kondisi tak memungkinkan lagi, maka kita diperintahkan hijrah. Jadi menyampaikan kebenaran itu selagi memungkinkan, walaupun apapun hantamannya, halangannya, ancamannya, jalani. Tapi kalau sudah terlalu sulit, maka hijrahlah. Jadi kalau ada orang saya, apapun yang terjadi biarlah mati. Itu kadang payah pula membedakan mana berani, mana nekat. Nabi SAW pun diperintahkan hijrah. Tak mungkin lagi berhijrah tak mungkin lagi berdakwah di kota Mekah. Saatnya sekarang hijrah dulu, Bapak Ibu rahimakumullah. Namun hijrah ini bukan perkara mudah. Kenapa bukan perkara mudah, Bapak Ibu rahimakumullah? Perlu banyak hal, perlu teman, perlu sahabat. Tapi siapakah orang yang dicari oleh Nabi untuk berteman? Ini pelajaran yang pertama. Apa pelajarannya? Ketika Nabi hendak menyusun strategi, ada dua orang yang dijumpai Nabi. Kelompok senior namanya Abu Bakar, kelompok junior namanya Ali bin Abi Thalib. Senior ini bukan keluarga tapi sahabat. Junior ini sepupu, masih dalam keluarga beliau, Bani Hashim. Bapak ibu rahimakumullah, rupanya kalau kita nak beria-ia, jangan lupakan sahabat, jangan lupakan keluarga. Banyak orang kadang terlalu mencintai keluarga, lupa mencintai sahabat. Banyak pula orang mencintai sahabat, lupa mencintai keluarga. Apapun yang sulit dalam hidup, beria-ialah ke dalam dua sisi. Beria kepada sahabat ataupun saudara, beria pula kepada sanak keluarga dan qarib qarabat. Kenapa demikian? Selama kita merasakan tangis harus dikeringkan, tak ada yang paling lama berada di samping kita kecuali keluarga. Tapi ingat, tidak semua keluarga bisa dijadikan keluarga untuk berjuang bersama. Kadang sahabat kalau pandai membelanya, pandai memperjuangkannya, pandai menjaganya, kadang sahabat pun lebih hebat daripada keluarga. Betul Bapak Ibu? Maka pesan saya pertama kepada Bapak Ibu semuanya, pandai-pandailah menjaga persaudaraan. Ibu dan Bapak rahimakumullah, ketika Nabi SAW menjumpai Sayyidina Abu Bakar, beliau katakanlah kepada Abu Bakar, malam ini aku diperintahkan oleh Allah untuk hijrah wahai Abu Bakar, karena malam ini orang-orang kafir Quraisy berencana membunuhku. Kalau datanglah ke rumah Bapak Ibu kawan yang mengatakan kepada Bapak Ibu malam ini dia hendak dibunuh, yang membunuhnya tak berapa jauh rumahnya dari rumah Bapak Ibu, bedanya dia ramai-ramai, kira-kira Bapak Ibu membela orang yang akan dibunuh itu, atau menyembunyikan dia, atau menyuruh dia pergi? Kira-kira menyuruh dia pergi. Saya kalau anakmu tak bayar SPP, saya bantulah. Kalau seandainya masalah keluarga, saya bisalah menjadi tempat solusi jalan keluar. Saya bantu mencarikan jalan keluar. Kalau ada hutangmu, bisalah saya membantu. Tapi kalau sudah masalah nyawa, ini angkat tangan saya, kata kita. Tapi beda dengan Abu Bakar. Istrinya belum terlalu tua, anak gadisnya banyak, anak bujangnya banyak, belum lagi harta benda, belum lagi nama baik, belum lagi kekayaan, semuanya dia punya. Tapi ketika nyawa Nabi terancam, apa kata dia? Bolehkah aku mendampingi engkau ya Rasulullah? Allahu Akbar.
bolehkah aku mendampingi engkau ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Aku diperintahkan hijrah ini bersama engkau wahai sahabatku Abu Bakar. Apa kata dia? Labbaika ya Rasulullah, ku penuhi panggilanmu ya Rasulullah. Jadi secinta-cintanya orang kepada istri, secinta-cintanya orang kepada anak, secinta-cintanya orang kepada orang tua, belum dikatakan ia cinta kepada Rasulullah sebelum semua cinta itu kalah oleh cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak rahimakumullah, baik yang mendengarkan ceramah ini langsung maupun melalui dunia media sosial dimanapun berada. Ibu dan bapak rahimakumullah, selain menemui sahabat bernama Abu Bakar, terlalu banyak yang ia korbankan. Nyawa siap dia pertaruhkan, keluarga berani dia tinggalkan, kekayaan dia campakkan, harta kurma, ladang dan seluruh yang dia miliki dia tinggalkan. Bahkan kemudian bapak ibu rahimakumullah, tanah leluhur pun dia tinggalkan demi keselamatan nyawa seorang Muhammad yang mulia, suri tauladannya, Nabi yang paling dia kasihi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikala itulah dia pun ikut menyumbangkan kendaraan untuk Nabi berangkat menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Setelah itulah dicapai kesepakatan, Nabi pun balik ke rumah menemui anak muda bernama Ali bin Abi Thalib. Maka adik-adikku para pemuda, kita ini yang muda-muda mesti berani mencatatkan sejarah. Tapi ingat, sejarah tidak pernah dicatat oleh pengecut. Maka adik-adikku para pemuda, bangkitkan semangatmu, beranilah engkau. Bapak ibu rahimakumullah, maka yang ditemui pemuda berani Ali bin Abi Thalib ketika disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti malam aku hijrah bersama Abu Bakar wahai Ali, tinggallah engkau di rumah ini, pakailah bajuku, baju hijau, jubah kesukaanku, hadiah dari Raja Hadramaut. Kalau dia memakai baju Nabi, lalu dia tinggal di rumah Nabi, badannya lebih kurang, tak seberapa lebih besar daripada badan Nabi, lalu dia menyerupai jalan-jalan Nabi, kira-kira tahu tak Ali nyawanya terancam? Tahu apa tidak? Tahu. Jangankan Sayyidina Ali yang kata Nabi, aku gudang ilmu, pintunya adalah Ali. Ninik mama saja, bapak ibu rahimakumullah, alun takile la takalam, takile ikan dia ye lah jale pulo jantan batinonya. Ibu dan bapak rahimakumullah, tahu betul Sayyidina Ali nyawanya terancam, masa mudanya bisa punah, tapi cintanya kepada Nabi mengalahkan cintanya kepada dirinya dan masa depannya. Apa katanya? Labbaika ya Rasulullah. Allahu akbar. Ku penuhi panggilanmu duhai Rasulullah. Ibu dan bapak rahimakumullah, malam pun datang, Nabi mempercepat salat isyaknya, Nabi melipat sajadah salatnya. Lalu bapak ibu rahimakumullah, mulailah Nabi berjalan di antara orang kafir. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Dua. Satu, bapak ibu rahimakumullah, menaburkan debu, menaburkan pasir. Setelah debu ditaburkan, Nabi membaca satu ayat. Apa bunyi ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Sekali lagi, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun, hingga mereka tak bisa melihat, belakang dinding, di depan dinding. Tapi adik-adikku para pemuda, jangan jadikan pula ayat ini mantra menghadapi polisi yang razia. Ibu dan bapak yang berbahagia, setelah Nabi melewati mereka, rupanya mereka tak bisa melihat Nabi. Kenapa tak bisa? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu
kun fayakun. Jadi kata Allah, maka jadilah ia. Kalau Allah sudah berkehendak, kita ini hanya menjalankan perintah, selebihnya milik Allah. Kalau Allah sudah menyuruh kita membuat, maka kebaikannya Allah yang menjamin, keburukannya Allah yang menghindarkan. Kita jangan pernah ragu dengan caranya Allah. Wa makaru wa makarallah. Buatlah rencanamu, Allah buat rencananya pula. Tapi sebaik-baik yang punya rencana siapa? Allah. Jangan pernah ragu. Ibu dan bapak rahimakumullah, sesampainya mereka di sebuah tempat, disusunlah rencana yang kedua. Rupanya dalam sebuah gerakan harus ada strategi. Ini pelajaran yang kedua, harus memiliki strategi. Jalan dua, jalur utara 480 kilo. Itu yang Bapak Ibu tempuh kalau haji tamattu dari Madinah ke Mekah. Itu juga yang Bapak Ibu tempuh kalau seandainya umroh dulu baru ke Madinah, 480 kilo. Tapi Nabi tak mengambil jalan yang cukup cantik ini. Walaupun sampai sekarang kalau kita tengoklah kanan dan kiri bebatuan, kita bisa membayangkan sebelum ada aspal macam mana agaknya jalannya dulu 1442 tahun yang lalu. Allahu Akbar. Ibu dan bapak rahimakumullah, maka Nabi memilih jalur selatan. Jalur selatan ini macam mana? Memutar arah, menyisir Laut Merah. Kalau umpamanya kita ke Bangkinang, biasanya kan lewat Arifin Ahmad lewat lewat HR Subrantas, langsung menuju Ribo Panjang, Danau Kampar, Air Tiris, Bangkinang. Sekarang tidak, dari Masjid Al-Munawwarah berbelok ke Sudirman, langsung ke Sungai Pagar, langsung ke Kebun Durian, barulah berbelok nanti ke arah kanan, tembusnya ke Kampar juga, baru ke Bangkinang. Memutar jalannya, itu namanya jalur selatan. Tapi kalaupun diambil jalur selatan, mudah orang kafir menebak. Nabi itu pakai onta, karena tak mungkin menggunakan kuda. Kenapa tak mungkin menggunakan kuda? Kuda itu kalau dipacu lama dia mati. Kuda hanya bisa berpacu, yang kuat itu paling jauh 150 kilo. Ini yang akan ditempuh 480 kilo. Bapak Ibu rahimakumullah, apa kendaraan yang kuat? Onta. Onta ini jalannya lambat. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, tak nampak Nabi Muhammad, maka mereka pasti kejar ke jalur utara. Ketika Nabi Muhammad hilang, dikejar ke jalur utara, tak nampak Nabi Muhammad ke jalur utara, langsung mereka kembali ke pangkal jalan, mengejar ke arah selatan. Strategi Nabi berhasil. Ketika mereka mengejar ke arah selatan, Nabi tidak melanjutkan perjalanan, karena Nabi naik ke atas bukit atau ke atas gunung, namanya Jabal Sur. Jabal Sur. Naiklah Nabi ke Jabal Sur. Malam datang, Bapak Ibu rahimakumullah. Saking khawatirnya Nabi, kondisi yang sangat mencekam, Bapak Ibu rahimakumullah, karena yang mengepung ini luar biasa. Diungkapkan oleh Dr. Safir Rahman Al-Mubarak Furi, jangankan manusia, tikus pun tak bisa lewat. Jadi kalau Bapak Ibu menengok film G30 SPKI, itu sejarah yang berulang. Maka selain mukjizat, selain memang azab Allah Subhanahu wa taala seperti gelombang banjir bandang kepada umat Nabi Nuh alaihissalam, kalau dia tidak berulang, selain yang dua macam perkara itu, mukjizat, bencana dari Allah Subhanahu wa taala, kalau dia bukan mukjizat, bukan bencana dari Allah Subhanahu wa taala, diceritakan oleh orang tapi dia tak terjadi kembali, itu namanya mitos. Kenapa demikian? Sejarah itu fakta yang berulang. Maka kalau tahun 1948 PKI berkhianat, 1965 kemudian dia memberontak lagi. Lalu ada orang sekarang mengatakan tak mungkin PKI ini memberontak lagi. Itu jangan-jangan cukongnya. Sejarah itu fakta yang berulang. Maaf. Saya tanya bapak-bapak yang usianya 60 tahun ke atas, semenjak kapan spanduk kita, spanduk HUT RI, semenjak kapan? Sekaranglah masanya.
Betulkah itu hanya tanpa sengaja? Tanyalah kepada rumput yang bergoyang. Mudah-mudahan mereka masih punya jawaban. Artinya apa? Kalau bapak selalu tiarap, kalau ibu selalu tiarap, tak peduli dengan kepentingan negara, tak peduli dengan kepentingan iman, tak peduli dengan kepentingan agama, tak peduli dengan kepentingan Islam. Jangankan kepala bapak, jangankan kepala saya, negara ini pun bisa digadaikan orang. Sekali lagi, sejarah itu fakta yang berulang. Ibu dan bapak rahimakumullah, maka Nabi pun memanjat ke atas gunung. Sampai di sana, Nabi tak berani menghidupkan api. Kenapa? Yang dilawan ini pendekar-pendekar, panglima-panglima perang terbaik. Maka Nabi hanya menengok sekeliling, tak ada tempat untuk bersembunyi. Naik lagi Nabi sedikit. Di tempat yang agak naik itulah nampak ke bawah, tempat menganga, kosong, hampa, dan kemudian gelap. Tempat itu diyakini goa. Goa itulah yang populer dengan nama Goa Sur. Tak ada pohon kayu tempat sembunyi, tak ada tempat lain tempat bersembunyi. Itulah tempat bersembunyinya. Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi hendak ke sana, dilarang oleh Sayyidina Abu Bakar. Ini pelajaran yang ketiga. Ketika beliau melarang Nabi, apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Wahai Rasulullah, saya ini khawatir di dalam goa itu ada binatang buas. Kalau engkau masuk ke dalamnya ya Rasul, engkau diterkamnya, kalau engkau mati, Islam ini bagaimana ya Rasul? Lalu bagaimana wahai Abu Bakar? Biarlah aku yang masuk duluan. Terus kalau engkau yang masuk duluan bagaimana? Kalau aku yang masuk duluan, rupanya aku diterkam oleh binatang buas, hanya aku yang mati, istriku menangis, anakku menangis, tapi Islam ini tetap selamat, duhai Rasulullah. Allahu Akbar. Kalau kita lah agak-agaknya Abu Bakar tu, apa kata kita agak-agaknya? Saya ini hanyalah manusia biasa ya Rasul. Kalau saya masuk tak ada lagi yang bisa menolong saya. Tapi engkau ni kekasih Allah, tak mungkinlah Allah biarkan kau seorang diri wahai Rasulullah. Jadi engkau lah masuk duluan, nanti kalau aman saya akan menyusul nanti. Masuklah Abu Bakar. Beliau bersihkan sekelilingnya. Bapak Ibu rahimakumullah, rupanya setelah bersih, tak tahan beliau sakitnya punggung beliau, karena di posisi Goa Sur itu tak bisa tegak lurus. Maka pinggang beliau sakit, punggung beliau sakit. Duduklah beliau selonjor sambil kakinya meluruskan. Nampak oleh Nabi, inilah hebatnya sahabat dengan sahabat yang hanya cinta karena Allah. Masuk Nabi ke dalam goa tanpa sedikit pun berbasa-basi, apalagi merasa risih. Nabi meletakkan kepalanya yang mulia itu di atas paha sahabatnya Abu Bakar. Allahu Akbar. Jadi semasa hidup, ketika Nabi SAW risau, tempat bertanya, tempat berdiskusi Abu Bakar. Ketika Nabi SAW merasa lelah, maka berani beliau meletakkan kepalanya yang mulia di atas pahanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bapak-bapak kalau dekat dengan mertua, pernah bapak meletakkan kepala bapak di atas paha mertua laki-laki bapak? Enggak. Cobalah tes sesekali. Kalau ndak kono kipeh belum kan? Ibu dan bapak rahimakumullah, ketika Nabi SAW meletakkan pahanya di atas, meletakkan kepalanya di atas paha Abu Bakar, ibu dan bapak yang berbahagia, tersentak Abu Bakar. Rupanya Nabi sudah sampai kepada beliau. Langsung jiwa pejuang beliau terbangun. Beliau menengok sekeliling. Padahal Abu Bakar tu sahabat yang kecil badannya, namun kalau demi keselamatan Nabi, langsung nyala matanya, langsung siap tangannya, siap tubuhnya, siap jiwanya. Apa yang terjadi? Memandang dia sekeliling, nampak 4 lubang yang besar. Dia khawatir dari lubang ini ada binatang berbisa. Maka kemudian dia naikkan 2 tangannya, dia tutupkan dengan 2 kakinya. Jadi begini. Kalau tangan begini, kaki begini,
lalu di paha kita ada orang sedang berbaring, itu semakin berat rasanya atau biasa-biasa saja? Semakin berat. Rupanya ibu dan bapak rahimakumullah, apa yang beliau khawatirkan terjadi. Salah satu lubang setentang kakinya Abu Bakar, di dalamnya rupanya ada binatang berbisa. Ada yang menyebut binatang berbisa di dalam tu ular. Ada yang menyebut binatang berbisa di dalam tu kalajengking batu. Kalajengking batu tu agak kekuning-kuningan warnanya, sedangkan kalajengking tanah hitam. Tapi kalajengking batu tu kalau menggigit lebih sakit daripada kalajengking tanah. Kalau bapak ibu tak percaya, tes dua-duanya, insya Allah bisa membedakannya. Ibu dan bapak rahimakumullah, tapi ketika dipatok kakinya oleh binatang berbisa, hebatnya jangankan tangannya, kakinya pun tak bergerak. Kenapa kok bisa tak bergerak? Karena ia khawatir binatang berbisa dekat kakinya itu keluar lalu mematok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tangannya tak membantu? Karena dia khawatir di tangan ini pun juga ada binatang berbisa, nanti mematuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tahankan, tangannya bertahan, kakinya bertahan, sampai akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbangun. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Air apa ini wahai Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Maafkan saya ya Rasulullah. Kenapa demikian? Di kakiku ada binatang berbisa, kata dia. Sakitnya luar biasa. Sekarang sakitnya itu naik, racunnya naik. Aku tak mampu menahan. Tanganku sudah kutahan ya Rasul, kakiku sudah kutahan. Satu yang tak mampu aku tahan, apa dia? Aku tak mampu membendung air mataku. Rupanya air yang menetes itu air apa? Air mata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Allahu Akbar. Begitu cinta beliau kepada Nabi. Kalau ibu-ibu lah agak-agaknya 2 bulan 3 bulan menikah, ibu letakkan pula lah kepala ibu di atas paha bapak. Rupanya kaki bapak cuman kelingking digigit lipan, tak besar-besar betul, sebesar kelingking nih. Kira-kira nasib ibu macam mana agak-agaknya di atas paha tu? Terpelanting. Padahal yang digigit itu cuman kelingking, dan yang menggigit lipan sebesar kelingking. Terpelanting istri. Tapi Abu Bakar dia tahan tangannya, dia tahan kakinya, cuman air matanya yang tak mampu dia bendung. Allahu Akbar. Wajarlah Pak, semasa hidup macam itu mereka bersahabat. Setelah wafat Allah kumpulkan mereka seperti sahabat. Setelah kuburan Nabi, maka sebelahnya adalah kuburan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apakah hanya Abu Bakar yang berperan? Tidak. Siapa yang memasakkan makanan untuk Nabi dengan Abu Bakar? Istrinya Abu Bakar. Siapa yang menghantarkan makanan itu ke puncak gunung? Ke puncak gunung. Namanya Asma binti Abu Bakar, anak gadis Abu Bakar. Lalu dia pulang menjelang subuh, karena kalau dia pulang terlalu cepat takut diketahui. Siapa yang menghilangkan jejak Asma binti Abu Bakar? Abdurrahman bin Abu Bakar, juga anak kandung Abu Bakar. Setelah dia hilangkan jejak, dia halaukan dombanya ke arah Goa Sur. Untuk apa? Agar ayahnya dan Nabi bisa minum langsung. Bukan minum dengan air putih. Minumnya dengan apa? Dengan susunya domba, agar hangat tubuhnya. Karena di tempat yang lembab perlu kita kekuatan energi berlebih. Bapak Ibu rahimakumullah, setelah domba dibawanya ke atas Goa Sur, dia turun ke bawah, bukan pulang ke rumah, dia kembali ke Ka'bah. Untuk apa? Mengintai, mendengar adakah rahasia yang sedang dibincangkan oleh kafir-kafir Quraisy. Jadi Badan Intelijen Negara itu ide pertamanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak yang berbahagia, lalu berapa lama Nabi Muhammad di dalam goa? 3 hari 3 malam. 27
28 malam. Berarti tanggal 28 malam dihitung 1, 29 malam, tanggal malam 1 Rabiul Awal. Paginya 1 Rabiul Awal, Nabi sudah langsung meninggalkan kota Mekah. Di saat mereka sudah mulai berputus asa, tak bertemu Nabi, padahal sudah sampai ke Gua Sur. Tapi disitulah Allah berkehendak. Tiba-tiba laba-laba membuat sarang. Tiba-tiba burung merpati membuat sangkar. Tiba-tiba Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian berangkat Nabi tanggal 1 Rabiul Awal. Sampainya tanggal 7 Rabiul Awal. Tempat sampai itu sebuah desa namanya Desa Quba. Nabi beristirahat 4 hari. Tanggal 8, 9, 10, 11. Tanggal 12 bersamaan dengan tanggal lahirnya Nabi, bersamaan dengan tanggal wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memulai membangun kota Madinah. Dari mana membangunnya? Langsung dari pinggiran. Apa nama daerahnya? Quba. Apa yang dibangun? Masjid. Berapa luasnya? 22,5 meter kali 22,5 meter. Berapa lama membangunnya? 4 hari. Kalau masjid kita ini dulu pokok dah panjang lah, enak, dah panjang lah. Tapi alhamdulillah banyak juga perubahan-perubahan. Alhamdulillah. Tapi Nabi membangun masjid 4 hari, Bapak Ibu rahimakumullah. Ibu dan Bapak yang berbahagia, dimulai membangun Masjid Quba tanggal 12, 13, 14, 15, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, selesai. Jumat pagi Nabi Muhammad meninggalkan daerah Quba menuju kota Madinah. Ibu dan Bapak, Nabi sangat mencintai Masjid Quba. Saking Nabi mencintai Masjid Quba, setiap hari Sabtu pagi subuh Nabi Muhammad berjalan kaki, tak pernah menggunakan onta, tak pernah menggunakan kuda, dari rumahnya menuju Masjid Quba untuk sholat subuh berjamaah. Berapa jauh tuh Abi? 9 kilo. 9 kilo pergi, 9 kilo pulang. Selebih itu, siapa yang dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, dalam keadaan berwuduk dari rumahnya, lalu dia hadir ke Masjid Quba, dia laksanakan solat sunat 2 rakaat, dia solat di situ 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala umrah. Mudah-mudahan kita semua sampai ke sana. Amin. Dengan keluarganya semua. Amin. Dengan orang-orang yang dicintainya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah. Tapi baru saja Nabi Muhammad berjalan, Bapak Ibu yang berbahagia, sudah berebut orang menyambut Nabi, memeluk tubuh Nabi, mencium Nabi, berusaha memuliakan Nabi, hingga jalan Nabi tak lancar, hingga cukup lama dalam perjalanan. Baru berjalan sekitar 500 meter ataupun lebih sedikit, sudah masuk waktu Jumat. Maka diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, solat Jumat pertama kali di kota Madinah, tepatnya di sebuah lapangan. Dulu masa 212, ada juga ulama yang berpendapat tidak sah solat Jumat di lapangan. Rupanya kecenderungan politik menentukan fatwa nampaknya. Padahal solat Jumat pertama Nabi itu justru tak jauh dari Masjid Quba. Bahkan solat Jumat yang paling megah itu, solat Jumat yang paling megah itu dilakukan di sebuah tempat di depan tembok Konstantin yang namanya Istana Konstantinopel. Itu yang hadir solat Jumat panjangnya 4 km, Bapak Ibu rahimakumullah. Sudah nonton filmnya belum? Tontonlah. Jangan kebanyakan nonton Jeritan Hati Istri. Ibu dan Bapak rahimakumullah, disitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salat Jumat, dan akhirnya disitu pun kemudian dibangun sebuah masjid namanya Masjid Al-Jumu'ah. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sampai ke Masjid Quba, menengok ada masjid dekat Masjid Quba, jangan menyimpulkan berarti zaman-zaman dulu ada juga perbedaan macam ni ya. Itu hanya terjadi di tempat kita. Berbeda kaji bangun masjid dekat masjid, berbeda dengan pengurus masjid bangun pula masjid dekat masjid.
Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian Nabi pun berjalan ke tengah kota Madinah. Berapa hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristirahat? Sekitar 6 hari. Kemudian Nabi Muhammad membangun masjid kembali. Nama masjid itu adalah Masjid An-Nabawi. Bapak Ibu, jadi membangun kota Madinah hingga masyarakatnya menjadi madani, yang pertama kali dibangun Nabi adalah masjid. Makanya dulu orang, anak boleh tak sekolah tinggi tapi dekat dengan masjid. Maka anak-anak muda dulu kalau sudah bujang dia tak boleh tidur di rumah, dia tidurnya di masjid. Sekarang anak-anak kita banyak yang tidur di tempat-tempat internet, Bapak Ibu rahimakumullah. Allahu akbar. Saya lirih hati menengok seorang anak berkata, paling kurang dia menghabiskan lebih 50 giga sebulan semenjak masa daring ini. Bukan kena belajar, banyak main games. Ditanyalah oleh umminya anak-anak, mana lebih engkau cintai, internet, paket atau ayam? Paket lah, kata dia. Cinta dia kepada paket lagi dibandingkan dengan ayah kandungnya sendiri. Siapa yang menyebabkannya? Siapa yang menyebabkannya? Ayahnya. Ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi membangun masyarakat Madinah diawali dengan masjid. Setelah masjid selesai, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin. Ansor itu orang yang menyambut, sedangkan kaum Muhajirin tamunya, orang yang datang. Ansor orang kota Madinah, sedangkan Muhajirin orang kota Mekah. Yang satu pekerjaan biasanya penggembala, yang satu lagi pekerjaannya adalah petani. Yang satu biasanya berhadapan dengan hewan ternak, yang satunya berhadapan dengan pohon kurma. Cara bicaranya beda. Cara bicaranya beda. Maka dipersatukan dulu Pak RW. Ketika dipersatukan, hingga kemudian tidak lebih mulia Arab dibandingkan bukan Arab, tidak lebih hebat Mekah daripada Madinah, Madinah daripada Mekah. Yang membedakan mereka hanya satu saja, inna akramakum indallahi atqakum, ketakwaan. Bapak Ibu, supaya persaudaraan ini kuat, apa yang diperkuat oleh Nabi? 3 hal. Pertama, Nabi menyamaratakan pendidikan. Seluruh sahabat mesti belajar, semua sahabat mesti dididik. Karena rupanya Bapak Ibu rahimakumullah, tak ada bangsa yang maju kalau pendidikannya terbelakang. Bayangkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah hanya mengangkat derajat manusia itu bila 2 perkara: beriman dia, berilmu dia. Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Bahagia dunia karena ilmu, bahagia di akhirah karena ilmu. Ingin bahagia dan meraih dunia dan akhirah mesti punya ilmu. Maka sahabat-sahabat dikirim belajar. Dan yang paling dekat langsung dengan Nabi. Setelah berjalan dengan Nabi, sampaikan ilmu. Allahu akbar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan ibu hingga ke liang lahat. Sekarang untuk yang ini kita sudah cukup bahagia, Pak. Kenapa demikian? Dulu, maaf, asal pintar anak itu sekolahnya negeri. Betul? Kemana anak si Anu sekolah? SMP negeri itu. Kemana anak si Anu sekolah? SMA negeri itu. Paten ya. Sekarang tak mesti negeri. Dulu jangankan SMP, jangankan SMA, Bapak Ibu rahimakumullah, kerjaannya pun mesti pegawai negeri. Kalau tak pegawai negeri, belum jadi orang. Tapi sekarang ini berbeda cara berpikir masyarakat. Saya sering menemukan banyak orang, apa katanya?
inilah anak bungsu saya Pak Ustaz. Dulu abangnya tak sempat mondok, kakaknya tak sempat mondok. Ini yang paling bungsu ni mesti mondok Pak Ustaz. Tapi hati saya gamang Pak Ustaz. Bagaimana cara menguatkan hati? Tapi keinginannya tinggi. Ada pula yang mengatakan, Pak Ustaz, berurai air mata saya Pak Ustaz. Bertanya saya kepada anak tu, Pak Ustaz, nak makan apa nak? Rupanya di pondok tahu tempe, tahu tempe, tahu tempe, tahu tempe. Berurai air mata saya dibuatnya Pak Ustaz. Tapi akhirnya anaknya masuk pondok juga, Pondok Gontor. Tak pernah membuat iklan. Tapi yang mendaftar tahun ini, kalau tak lebih 7.000, minimal lebih 6.000 orang. Allahu Akbar. Kenapa kok bisa? Karena memang orang hari ini berlomba-lomba memasukkan anaknya ke dalam pondok. Saya bercerita dengan salah satu ustaz alumni Pondok Pesantren Gontor yang ikut membina adik-adiknya masuk Gontor. Apa katanya? Ada satu anak Riau tak lulus Ustaz. Lalu memohon dia kepada saya, Ustaz, katanya, tolonglah Ustaz, luluskanlah saya di Gontor ni Ustaz. Dikiranya Ustaz tu yang bisa meluluskan. Bapak Ibu rahimakumullah, tak pun bisa saya lulus di Gontor 1, kirimlah saya kemanapun Ustaz, kata dia, walaupun ke Palu sekalipun, kata dia. Palu itu Sulawesi Pak. Yang ngomong tu anak usia 11-12 tahun.